Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Dalam perjumpaan kali ini, kami akan melanjutkan sebuah kisah berjudul Misteri Keranda di Desaku. Sebelum lanjut ke kisahnya, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan selamat mengikuti. Percakapan dengan polisi muda tadi pagi sedikit banyak mampu menghibur hati Nara. Apalagi Dara terus menggodanya, seakan-akan wanita itu hendak menjodohkan Albi dengan dirinya. Nara tersenyum malu mengingat kejadian itu. Ilyas hendak kembali ke kota. Ia akan kembali bekerja karena sudah terlalu lama berada di rumah. Nara mengantar suaminya menuju garasi. Lelaki itu menatap CCTV yang berada tepat di depan rumahnya. "Kapan ini CCTV dipasang, Nar?" "Kok abang nggak tahu?" tanya Ilyas. "Tadi, waktu abang ke rumah Mas Bawon," jawab Nara. "Oh, baiklah. Kalau begitu, abang berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Gak usah keluar malam. Kalau lihat atau dengar apa-apa, abaikan. Tidur saja," ucap Ilyas. Nara hanya mengangguk melihat suaminya masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, ia melambaikan tangan. Tak ada kecupan mesra ataupun bersalaman seperti biasanya. Nara merasa malas dan anehnya Ilyas pun seakan melupakan kebiasaan mereka itu. "Cih, memang hatinya sudah terbagi," gumam Nara. Saat ia hendak berbalik, ia dikejutkan dengan keberadaan Dara dan Komar di belakangnya. "Astagfirullah, Mbak Dara, Mas Komar. Ya Allah, bikin kaget saja. Kalian ngapain berdiri di belakangku?" tanya Nara. Komar terkekeh pelan. "Kami mau numpang ke kamar mandi lagi, Ra. WC kami belum selesai dibenahi," jawab Komar diikuti anggukan kepala istrinya. Nara tersenyum dan menjawab, "Ya sudah, pakai saja Mas. Aku juga jarang pakai kok, karena sudah ada kamar mandi di dalam." "Ya sudah, aku ke WC dulu ya sayang. Kamu tunggu di rumah Nara saja," ucap Komar seraya berlalu masuk ke kamar mandi. Sepertinya ia sudah sangat tak tahan. Nara mengajak Dara untuk duduk di kursi teras, menikmati pemandangan sawah di sore hari. "Nara, suami kamu kembali kerja?" tanya Dara membuka percakapan. "Iya Mbak." "Oh iya, Mbak Dara mau minum teh? Biar aku buatkan," ucapnya sambil berdiri hendak masuk ke dalam rumah. "Gak usah Ra, di sini aja. Ada yang mau aku bicarakan denganmu," kata Dara menarik tangan Nara untuk kembali duduk pada kursi. "Ada apa Mbak? Sepertinya serius sekali. Aku jadi takut," ucap Nara tersenyum kaku. "Nara, kamu ingat waktu aku dan Mas Komar melihat orang yang berzinah di hutan belakang rumah kamu?" tanya Dara. Nara mengangguk pelan. "Sebenarnya, tunggu Ra. Aku mohon kamu jangan kaget ya. Ini akan sangat menyakitimu." "Bagaimana ya aku bilangnya?" ucap Dara menatap sembarang arah sebab sudah sangat gugup. Hati Nara mulai tak nyaman. Ia mulai menebak-nebak hal apa yang akan dibicarakan oleh Dara padanya. Nara menarik nafas panjang dan berkata, "Katakan saja Mbak, insya Allah aku sudah siap. Seburuk apapun itu yang akan aku dengar." "Baiklah Ra, orang yang melakukan perbuatan itu adalah Ilyas dan Juminten," ucap Dara sedikit berbisik. Tubuhnya condong ke depan, mendekat di samping telinga Nara. Dunia Nara berhenti sejenak. Nafasnya terasa sesak, badannya terasa panas. Yang ditakutkannya selama ini adalah nyata. Dan meski ia telah belajar menerima, tetap saja rasanya sangat sakit. "Nara, kamu gak apa-apa?" tanya Dara. Khawatir
karena wanita di depannya mendadak terdiam. Nara yang baru saja sadar menggeleng cepat dan tersenyum. Tak ada air mata lagi, mungkin sudah mengering seiring hatinya yang mulai mengeras. Namun percakapan mereka terhenti saat Juminten dengan sepeda motornya hendak melaju di depan rumah Nara. "Mbak Nara, Mbak Dara, permisi Mbak," ucap Juminten. "Mau kemana kamu Jum?" tanya Dara sedikit sinis. "Ah, ini Mbak Dara, mau ke kota ketemu teman," jawab Juminten tersenyum manis pada dua wanita di depannya. "Ya, sudah ya Mbak. Jumi berangkat dulu sebelum kemalaman," pamit Jumi. Motornya mulai melaju pelan meninggalkan desa. "Walah, pelakor kecil itu pasti janjian sama suami Munar." "Kamu akan diam saja?" tanya Dara. Komar yang ternyata menyimak percakapan mereka pun ikut berbicara. "Respon kamu kok datar sih, Ra? Apa kamu sudah tahu semua ini?" tanya Komar. Nara mengangguk pelan dan tersenyum menatap sepasang suami istri yang tampak terkejut di depannya. "Astagfirullah, ya Allah, kamu kok sabar banget. Kalau itu terjadi padaku, sudah aku jambak-jambak itu Jumi. Dan suamiku tentu akan mati di tanganku." Komar bergidik ngeri melihat ekspresi istrinya. "Kamu harus susur mereka Nara. Kamu gak bisa diam saja. Pergi ke kota, dapatkan bukti perselingkuhan mereka, dan laporkan pada Pak Albi agar kasus ini ditindaklanjuti," usul Dara. "Benar itu kata istriku, Ra. Kita sengaja menutupi semua ini karena Juminten keponakan Pak Kades. Kami tak mungkin menuduhnya tanpa bukti nyata. Mereka musuh tandingan kami yang hanya warga biasa. Cuma kamu, Ra, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cari bukti dan serahkan ke pihak yang berwajib, supaya desa kita kembali tentram, Nara," ucap Komar panjang lebar. Nara tampak berpikir keras. Ia masih belum menjawab permintaan Dara dan Komar yang kini menatapnya dalam. Ia perlu banyak pertimbangan. "Aku sebenarnya sudah mati rasa dengan Bang Ilyas, Mbak. Aku gak peduli dia mau apapun dengan Juminten. Mereka sudah tidak bisa diampuni lagi," jawab Nara. "Ya, tapi setidaknya kamu harus menghukum mereka, Nara. Atau coba pikirkan warga desa yang selama ini baik padamu. Pertimbangkanlah mereka. Suamimu sudah sangat meresahkan," jawab Dara. Nara kembali berpikir keras. Setelah cukup lama, ia pun kembali berkata, "Baiklah Mbak, tapi aku minta tolong." Nara menatap wajah Dara dengan mata berkaca-kaca. "Apa itu? Cepat katakan. Kalau aku bisa menolong, akan aku lakukan," ucapnya. "Bisa Mbak Dara temani aku. Aku gak mungkin keluar malam sendiri dalam keadaan hatiku yang hancur." Nara tak mampu lagi bertahan. Air matanya terjun bebas menuju lantai. Sebab ia kini menunduk dalam. Benar yang dikatakan Nara. "Sayang, kamu harus temani dia. Kondisinya yang seperti ini rawan menjadi korban kejahatan. Apalagi itu di kota. Berangkatlah kalian. Mas tunggu di rumah. Mas akan doakan kalian selamat dan mendapatkan bukti yang kita butuhkan," ucap Komar menepuk pundak istrinya. "Baiklah Nar, kita sholat maghrib dulu, sekalian ganti baju. Nanti kita berangkat pakai motorku ya," kata Dara, mengelus pundak wanita di depannya. "Baiklah Mbak," jawab Nara. Kini mereka berpisah. Dara kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat dan berganti pakaian. Begitupun juga dengan Nara. Beberapa menit kemudian, Nara dan Dara telah bersiap. Setelah memastikan pintu terkunci, Nara segera naik motor yang dikemudikan oleh Dara. Keduanya pun meluncur menuju kota, berbekal lokasi ponsel Ilyas yang telah Nara setting dari ponselnya sendiri. "Jadi, kamu sudah tahu dari lama, Ra?"
sampai kamu sudah pasang GPS di ponsel suamimu? Tanya Dara di tengah deru angin malam. Suara wanita itu terdengar kecil meskipun Dara sudah berkata cukup keras. Iya mbak, jawab Nara. Kamu pintar juga ternyata ya, Ra, jawab Dara. Tak lama kemudian, motor mereka telah terparkir di sebuah hotel. Nara dan Dara turun dari atas motor. Gila Ilyas, dia bawa Jumi ke hotel ini hanya untuk wik-wik, ucap Dara menggelengkan kepala. Kamu yakin, Ra, posisi GPS-nya Ilyas di sini? Jangan-jangan kita salah lagi. Ini hotel gede banget, gaya-gayaan mereka. Biasanya juga wik-wik di hutan, seloroh Dara yang refleks menutup mulut menyadari kesalahannya. Maaf, Ra, habisnya aku kesel banget sama suami kamu, ucapnya lagi. Gak apa-apa Mbak Dara. Ya, sudah. Yuk kita masuk, ajak Nara. Saat mereka hendak masuk, Dara tidak sengaja melihat mobil Ilyas berhenti di depan hotel. Wanita itu segera menarik tangan Dara dan menggajaknya untuk bersembunyi. Ada apa mbak? Tanya Nara, terkejut karena Dara menarik tangannya kuat. Sst, jangan berisik, kamu lihat ke depan. Dara menunjuk pada Ilyas yang baru turun dari mobil bersama Juminten. Perempuan itu telah berganti pakaian. Kalau tadi ia memakai celana jeans dan kaos panjang, kini perempuan ini memakai pakaian seksi yang kurang bahan. Belahan dadanya terekspos sempurna. Tangannya bergelayut manja pada pundak Ilyas, sedangkan Ilyas tersenyum bahagia menatapnya. Astagfirullah, Jumi, aku harus potret pemandangan ini, ucap Dara mengeluarkan ponsel dari saku bajunya, lalu memotret Jumi dan Ilyas beberapa kali. Setelah pasangan gelap itu masuk ke dalam hotel, Dara hendak berjalan mengikuti mereka, namun Nara menarik tangannya kuat. Pak Dara, mau kemana? Mau masuklah, kita labrak mereka. Kita viralkan mereka, kalau perlu kita bikin siaran langsung. Akunku sudah banyak pengikutnya, Ra. Kalau kita live, sudah pasti banyak yang nonton, biar mereka viral sekalian, jawab Dara penuh emosi. Mbak, ini hotel besar, gak mungkin kita bisa masuk semudah itu. Petugasnya juga gak bakalan kasih tahu kita di kamar mana Bang Ilyas dan Jumi menginap. Kita gak bisa apa-apa, Mbak. Sepertinya foto yang Mbak ambil tadi sudah cukup. Nara memandang wajah Dara yang tampak kecewa. Wanita itu telah membayangkan melabrak Jumi dan itu pasti akan menyenangkan pikirannya. Ia sudah sangat kesal pada Bu Retno yang selama ini sombong padanya. Kalau bisa membuat keponakan kesayangannya menderita, bukankah itu menyenangkan? Dara terpaksa mengalah. Ia kembali membuka ponselnya. Tapi sayang, potret yang ia ambil semuanya gelap. Wajah Jumi dan Ilyas tak terlalu tampak di sana. Loh, kok jadinya gelap gini ya, Ra? Aduh, HP sialan. Ini gara-gara Mas Komar. Sudah berkali-kali aku minta dibelikan ponsel baru, tapi dia tak mendengarkanku. Kalau kayak gini, siapa juga yang rugi? Ya Allah, maaf ya, Ra, regek Dara merasa sangat menyesal. Nara hanya bisa tersenyum. Sudahlah Mbak, mungkin memang belum ditakdirkan mereka ketahuan dengan cara seperti ini, jawab Nara mencoba menenangkan wanita di depannya yang mulai terisak, kesal akan keadaan. Gak gitu Nara, kamu sudah jauh-jauh datang kemari, tapi kita gak dapat apa-apa. Siapa bilang aku gak dapat apa-apa? Aku dapat saudara sebaik Mbak Dara. Coba, kalau gak ada acara Bang Ilyas dan Jumi yang mengkhianatiku, Mbak Dara juga gak mungkin sampai merelakan waktu dan tenaga menemaniku ke kota, ya kan? Ya, udah, jangan menangis. Kita makan yuk. Aku traktir di warung langgananku, ajak Nara, menarik tangan Dara yang terpaksa mengikutinya kembali
menuju parkiran. Kini keduanya telah berada di rumah makan langganan Nara. Rumah makan Padang yang selalu menjadi andalannya dulu saat masih berpacaran dengan Ilyas. Nara ingin menghapus segala kenangan dengan suaminya itu dengan cara membuat kenangan baru dengan orang lain. Meski itu adalah Dara, bukan orang baru yang mungkin bisa mengisi hatinya. Nar, makanan di sini enak ya. Mas Komar belum pernah ajak aku ke tempat seperti ini. Mentok warung baksonya si Ujang di desa sebelah, ujarnya membuat Nara tersenyum geli. Keduanya mulai menikmati hidangan di meja makan mereka. Dara tampak sangat lahap, sedangkan Nara hanya bisa makan beberapa suap saja. Tak dapat dipungkiri, ia tiba-tiba saja tak nafsu makan. Mengingat suaminya mungkin sedang enak-enakan dengan wanita seseksi Jumi. Loh, kalian, Mbak Dara sama Mbak Nara kan? Tanya seorang lelaki yang kini duduk di sebelah kursi mereka. Nara dan Dara tampak lupa-lupa ingat, namun pada akhirnya Dara yang lebih dulu mengingatnya. Pak Albi kan? Tanya Dara semeringah. Albi mengangguk senang, tak menyangka akan berjumpa mereka berdua di tempat ini. Panggil Abi saja Mbak, saya sedang tidak bertugas, ucapnya kemudian. Nara pangling melihat lelaki itu. Dia yang biasanya mengenakan pakaian polisi saat datang ke desa, kini hanya memakai kaos dan celana jeans saja. Nara hanya tersenyum, lantas ikut menjabat tangan Albi. Sedang ada acara apa ini di sini? Tanya Albi, berpindah duduk di bangku yang sama, tepat di depan Nara. Dara tersenyum-senyum, tampak mencurigakan di mata Nara. Wanita itu segera memegang pundak Dara dan berbisik. Mbak, jangan bilang mau cerita masalah ini ke Pak Albi, tanya Nara. Ra, kita di posisi sulit, tapi kita tak mungkin pulang dengan tangan kosong. Setidaknya, mari kita dengarkan solusi cerdas dari seorang polisi. Dara berbalik berbisik di telinga Nara. Mbak, Nara merengek, merasa malu jika harus menceritakan masalah keluarganya pada orang lain yang baru dikenalnya. Sudah diamlah, jawab Dara. Begini Pak Albi, kamu ingat saat warga desa heboh karena melihat pasangan yang sedang berzina di hutan? Tanya Dara membuka cerita. Albi hanya mengangguk. Nah, sebenarnya aku dan suami melihat wajahnya. Hanya saja kami sepakat untuk menutupi karena kami tak punya bukti, apalagi pelakunya masih kerabat orang yang berpengaruh di desa. Kami tak bisa gegabah. Maksud Mbak, siapa orang ini? Tanya Albi serius. Dia suami Nara dan Juminten, keponakan Pak Kades Wignyo, jawab Dara. Nara hanya bisa diam menunduk. Ia tahu Albi tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit ia artikan maksudnya. Maka dari itu, ia segera memilih untuk menunduk saja. Kami datang ke kota untuk mencari bukti, karena sekarang Ilyas dan Jumi sedang menginap di Hotel Green. Tapi kami tidak bisa masuk. Kamu pasti tahu kan alasannya? Menurutmu, kami harus bagaimana, Albi? Kasihan Nara dalam memancing lelaki di depannya. Jika pemikirannya benar, maka Albi tak akan tinggal diam. Dara melihat adanya sinyal-sinyal ketertarikan dari Albi pada Nara sejak mereka berbincang beberapa waktu lalu saat pemasangan CCTV. Albi tampak berpikir keras, lantas kembali menatap wajah Nara. Ia pun berkata, sebelumnya saya cukup prihatin dengan kejadian yang menimpa Mbak Nara. Tapi Mbak Nara tak perlu malu ataupun bingung. Saya akan membantu semampu saya. Pertama, mari kita susun strategi. Strategi apa itu, Albi? Tanya Dara mewakili wanita di sampingnya yang tetap memilih diam. Mbak Nara harus bisa menjauhkan Juminten dari suami Mbak, ucap Albi. Kenapa begitu? Tanya Nara yang akhirnya ikut penasaran. Biasanya, wanita yang jatuh cinta itu cenderung
tak mampu menahan rindu dan marah jika kekasihnya tak memperdulikannya lagi. Jadi, Mbak Nara buat Mas Ilyas hanya fokus pada Mbak. Caranya bagaimana, Abi? Tanya Dara yang sudah tidak sabar mengetahui cara membuat lelaki fokus pada wanita. Mbak Nara harus bersikap baik, lemah lembut, dan hujani dia dengan cinta. Siapkan makanan yang disukainya. Pijit dia kalau capek dan lain-lain. Pokoknya layani dia sebaik mungkin. Cegah dia untuk mengingat selingkuhannya. Apa yang Mas Ilyas dapat dari Juminten, berikan dari diri Mbak Nara. Nanti akan datang masanya Juminten gelisah dan akan mati-matian mencari cara untuk bisa berhubungan dengan Mas Ilyas lagi. Di saat itulah Mbak Nara bisa menangkapnya. Dara mengangguk mengerti. Dengar itu, Nar, jangan kamu menjauh dan cuek. Yang ada suamimu makin kelepek-kelepek sama Jumi. Jumi itu manja, Nar. Kamu harus bisa seperti dia. Dara tampak sangat serius. Nara sedikit cemberut. Rasanya ia malas untuk melakukan semua itu. Dia bukan orang yang pandai berpura-pura. Selama ini, sekuat tenaga ia menahan agar tak menjambak Jumi ataupun menghajar Ilyas. Dan kini malah diminta berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa di antara mereka. Tak perlu seperti Jumi, cukup jadi versi Mbak Nara yang sedang jatuh cinta. Saya yakin Mbak Nara akan terlihat cantik dengan caranya sendiri, ucap Albi yang terus menatap Nara tanpa berkedip. Dara berdehem keras, menggoda polisi muda di depannya yang ia prediksi menyukai Nara. Semalaman penuh Nara memikirkan ucapan Albi. Ia tak bisa tidur karena berperang dengan hatinya sendiri. Satu sisi mengatakan mana mungkin bisa berperan baik. Ia khawatir ketahuan, tapi di sisi lain ia ingin mencoba mengambil kesempatan yang ada. Nara memberanikan diri mengirim pesan, bertanya kapankah suaminya itu akan pulang. Tak diduga, Ilyas mengatakan bahwa ia akan segera pulang. Nara segera merapihkan rumah dan memasak masakan kesukaan Ilyas. Lantas pergi mandi dan berdandan cantik untuk menyambut kedatangan suaminya. Tak lama kemudian, mobil Ilyas datang. Nara segera berlari keluar rumah untuk menyambut sang suami. Wajahnya cerah dan terus menjunggingkan senyum manis, membuat Ilyas sedikit bingung saat melihatnya. "Kamu kenapa, Nar? Baru dapat arisan kamu?" tanya Ilyas begitu memasuki rumahnya. Abang, Nara cuma bahagia abang sudah pulang," jawabnya. "Kemarin saja kamu masih cemberut, sekarang sudah senyum-senyum begini. Mana kamu cantik banget, Nar. Jarang-jarang abang lihat kamu kayak gini. Kamu mau goda abang ya? Kamu kangen ya?" Dalam hati Nara menjerit, memaki Ilyas, tapi bibirnya hanya bisa tersenyum malu. Ia berjalan mendekati suaminya, memeluk tubuh sang suami dengan mesra. "Memangnya Nara nggak boleh kangen sama suami Nara sendiri ya, Bang?" tanya Nara dengan suara manja. "Ya tentu boleh dong, Nar. Kamu bikin abang pengen deh," ucap Ilyas. "Kamu tanggung jawab lo, Nar," imbunya lagi. "Gak masalah, tapi abang mandi dulu gih, ganti bajunya juga. Abang bau," jawab Nara. "Tapi kamu bilang kemarin lagi datang bulan, Nar," ucap Ilyas. Nara terkekeh pelan. "Maafin ya, Bang. Nara cuma agak kesal aja kemarin, Bang. Ya biasanya cewek itu moodnya berantakan. Udah sana cepet mandi. Nara tunggu di kamar ya, Bang. Jangan lama-lama." Nara mengedipkan mata genit pada suaminya. Ia lantas berjalan melenggang-lenggok di depan sang suami. Ilyas segera berlari menuju kamar mandi. Nara yang lupa menutup pintu segera berlari keluar. Saat tangannya hendak mendorong pintu kayu rumahnya, ia melihat Jumi yang baru saja datang mengendarai motornya. Gadis itu melirik tajam pada Nara, bahkan bibirnya cemberut sepanjang 5 meter. Nara sangat puas menyaksikan perempuan itu yang tengah marah. Mungkin tadi Ilyas meninggalkannya begitu saja
saat Nara bertanya kapan ia akan pulang. Dari kejadian ini Nara tahu Ilyas masih lebih memilihnya ketimbang Juminten. Hanya saja perselingkuhan tetap tak ada ampun. Nara tak berniat kembali pada Ilyas. Ia hanya ingin segera terlepas dari lelaki itu. Setelah mengunci pintu, Nara segera berlari ke dalam kamar, berpose di atas ranjang tidur mereka. Saat Ilyas datang, laki itu telah bersiap dengan hanya mengenakan handuk di bagian inti saja. Bagian atas tubuhnya polos sempurna. "Kamu siap, Nar?" tanya Ilyas bersiap hendak melompat ke atas ranjang. Nara tersenyum kaku. Sebenarnya ia jijik pada Ilyas setiap kali mengingat tubuh itu telah keluar masuk tubuh Jumi. Tapi demi sebuah bukti, ia akan berbakti pada suaminya untuk yang terakhir kalinya. Nara menyambut kedatangan sang suami dan keduanya pun larut dalam hubungan panas suami istri. Nara memandang suaminya yang tampak kelelahan di atas ranjang. Wajah suaminya tampak sangat damai. Ada rasa iba di hati Nara. Bagaimanapun, Ilyas pernah sangat dicintainya. Bahkan mungkin hingga detik ini rasa cinta itu pun masih tersisa. Terbukti dari tetes air mata Nara yang mulai membasahi pipi. Wanita itu menghapus air matanya. Dadanya terasa sesak. Impian bahagia bersama sang suami hingga masa tua pupus sudah. Untungnya mereka belum punya anak. Andaikan terjadi perpisahan, tak ada yang memberatkannya. Ilyas tertidur sangat pulas. Lelaki itu sepertinya sangat kelelahan. Bagaimana tidak, di hotel mungkin sudah melakukan berkali-kali dengan Juminten, dan kemudian harus segera pulang saat Nara bertanya kapan ia akan datang. Dan sesampainya di rumah, Ilyas kembali bercinta dengan ganas bersamanya. Ponsel Ilyas berkali-kali menyala. Tak ada nada ataupun getaran, hanya lampu yang berkedip-kedip tanda ada pesan baru yang masuk. Nara merasa mungkin ini yang ditunggunya. Diraihnya ponsel di atas nakas itu, meraih tangan sang suami yang sedari tadi dimainkannya. Setelah berhasil membuka kunci layar dengan sidik jari sang suami, Nara segera berseluncur di aplikasi chatting sejuta umat. Di sana, pesan dari kontak bernama petugas ledeng mengirimnya banyak pesan baru. Nara ingin sekali tertawa karena Juminten dianggap sebagai petugas ledeng oleh suaminya. Saat pesan terbuka, Nara sungguh terkejut. Jumi banyak sekali mengirim gambar dirinya dengan pose-pose seksi yang menggoda. Mengatakan jika ia rindu malam-malam mereka bersama. Bahkan ada satu foto yang menampilkan dada dan bagian inti perempuan itu. Nara banyak-banyak beristighfar. Ia segera menyimpan bukti-bukti yang diperlukannya. Lantas menghapus isi pesan Jumi dari ponsel suaminya. Tangan Nara masih bergetar hebat. Ia letakkan kembali ponsel Ilyas di atas nakas. Memandang wajah sang suami, tapi kini rasanya sangat berbeda. Tak ada lagi iba, tak ada lagi cinta, hanya kebencian yang bercokol kuat dalam hati. Bahkan mungkin telah beranak pinak di sana. Semua berjalan dengan lancar. Sore harinya, Nara sedang bersantai dengan Ilyas di ruang tamu. Mereka bagaikan pengantin baru yang sedang bermesraan. Nara terus membuat Ilyas betah di rumah. Dan ternyata semua tidaklah sulit untuk dilakukan. Nara bisa melihat Juminten berkali-kali mondar-mandir di samping rumah. Perempuan itu berlaga sedang mengangkat jemuran. Tapi Nara tahu Jumi hanya ingin mengetahui keadaan suaminya gini. Nara semakin membuat Jumi cemberut. Ia bahkan tak segan-segan mengecup bibir Ilyas saat Jumi melihatnya. Sebenarnya Ilyas juga tahu hal ini, tapi lelaki itu memilih abai, seolah membuat Jumi cemburu semakin menaikkan gairahnya. Nara sungguh kesal sebab Ilyas ternyata sungguh menjijikan baginya. Hingga malam tiba, Nara terus saja menggoda Ilyas. Namun karena terlalu lelah, ia tertidur pulas
dari sore. Di tengah malam, Nara terbangun. Ia yang masih belum sadar 100% melihat Ilyas sedang bersiap-siap hendak keluar rumah. Suaminya itu mengenakan jaket hitam dan topi hitam. Nara tahu Ilyas akan menemui Jumi. Nara berpura-pura tetap tidur. Saat ia mendengar suara pintu yang dikunci dari luar, Nara segera beranjak dari tempat tidurnya. Ia mulai kebingungan ingin menyusul sang suami yang hanya berjalan kaki menuju hutan. Namun, karena pintu terkunci, Nara terpaksa harus cari cara lain. Ia berlari ke dapur, tapi pintu dapur juga dikunci dari luar. Ia sungguh kesal. Ilyas benar-benar sangat jahat, pikirnya. Nara terpaksa keluar dari jendela kamarnya. Ia harus naik ke atas kursi dan melompat dari sana. Sebab terlalu lama mencari jalan keluar, tentu saja ia sudah kehilangan jejak Ilyas. Tapi bukannya Ilyas yang ia temui. Ia melihat Jumi yang sedang berjalan mengendap menuju hutan. Nara mengikutinya dengan tenang. Dari jauh, ia terus mengawasi kemana langkah kaki Jumi berjalan. Hingga tak terasa, Nara sudah mulai memasuki hutan. Meski merinding, Nara tetap memaksakan diri untuk mengikuti Juminten di depannya. Saat melihat Jumi mengarahkan sinar ponsel ke arah depan, Nara baru sadar jika ia lupa membawa ponselnya. Kenapa bisa lupa? Kalau aku kembali, aku bisa kehilangan mereka, pikir Nara. Saat Nara sibuk memikirkan ponsel, lagi-lagi ia kehilangan jejak Jumi. Nara mulai panik. Kini ia tepat berada di tengah hutan. Kemana perempuan itu? Ya Allah, kenapa bisa kehilangan jejak lagi sih? Gumamnya seorang diri. Nara tak memperdulikan rasa takutnya. Ia terus berjalan masuk ke dalam hutan. Pelan tapi pasti langkah Nara. Sebab ia tak bisa bebas melihat jalanan di depannya. Untung saja malam ini langit tampak cerah. Sinar rembulan seolah menuntun langkahnya. Langkah Nara terhenti saat ia mendengar suara jeritan wanita dari sebelah kiri tempatnya. Hanya sekali, namun jeritan itu terdengar sangat jelas. Nara mempercepat langkahnya menuju asal suara jeritan itu. Dan tak lama kemudian, nafasnya seolah terhenti saat ia melihat sebuah api unggun menyala sangat besar. Kilatan cahaya dari api itu mempertontonkan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana Jumi terikat pada sebuah pohon dengan mulut tertutup lakban. Di sampingnya, 5 orang lelaki sedang berbincang-bincang. Nara bersembunyi di balik pohon jati. Ia mencoba mendengarkan percakapan mereka. Suasana desa benar-benar kacau. Sepertinya kita harus menghentikan transaksi kita untuk sementara waktu, ucap lelaki yang amat dikenal oleh Nara. Wajah lelaki itu terkena pantulan cahaya, membuat Nara bisa melihat dengan jelas. Karena polisi muda itu, aku bahkan harus rela mengeluarkan banyak dana, termasuk banyak lelaki gendut yang ternyata tak mampu membantu kita, ucapnya lagi. Maksud Bapak, polisi yang perutnya besar itu? Lelaki yang berjongkok di depannya mendongakkan kepala. Lagi-lagi Nara dibuat terkejut karenanya. Padahal kita sudah berhasil mengelabui warga tentang rumor makhluk gaib. Tapi polisi sialan itu menghancurkan semuanya, kata seorang lelaki berambut gondrong, berpakaian serba hitam. Nara ingat, itu dukun Mangli. Jadi mereka selama ini adalah satu komplotan, batin Nara. Itu karena wanita ini dan kamu, Pak Wigno, membentak lelaki di sampingnya. Lelaki itu hanya diam, tak menjawab. Begitupun satu orang lain yang duduk membenahi api. Wajah 2 orang ini tak dapat dilihat oleh Nara. Padahal kebutuhan gele sudah sangat mendesak di kota, tapi kita terpaksa harus berhenti beroperasi sementara waktu. Coba kalian pikir, kita rugi banyak. Pak Wigno kembali marah-marah. Ingat, kalian harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Rumor mistis mulai mereda di kalangan masyarakat desa. Semua tertutup karena ulah wanita ini, ucap Pak Wigno lagi. Itu keponakanmu,
Kalau kamu bisa menyembunyikan dari istrimu, kita bunuh saja dia, ucap lelaki yang sedari awal hanya memilih diam. Nara terkejut. Pertama, karena suara itu terdengar tak asing di telinganya. Kedua, karena ia mendengar bahwa Juminten akan segera dibunuh. Nara ketakutan, ia refleks berjalan mundur. Namun, sialnya kaki Nara terantuk batu. Ia jatuh, terduduk, dan menjerit kesakitan. Siapa itu? Jantung Nara berdetak kencang. Ia ingin segera berlari, tapi kakinya terasa nyeri. Bawon, segera periksa, perintah Pak Wigno pada suami neneng itu. Nara melihat Bawon mendekatinya. Sekuat tenaga ia menyeret kaki dan berlari di tengah hutan yang terjal dan penuh dengan benda tajam. Nara tak mempedulikan kakinya lagi. Alas kaki yang ia gunakan terlepas saat ia jatuh. Nara hanya fokus berlari saat melihat 3 orang mengejar di belakangnya. Nafas Nara mulai ngos-ngosan. Rasanya sudah tak mampu lagi ia berjalan. 3 orang di belakangnya masih terus mengejarnya. Namun sepertinya mereka juga kelelahan, dan itu menghambat gerak mereka. Nara mengambil kesempatan itu. Ia berlari lagi sekuat tenaga dan memilih bersembunyi di balik batu besar. Untungnya, ia memiliki tubuh yang kecil hingga itu sangat membantunya untuk bersembunyi di balik batu raksasa itu. Nara bisa melihat 3 lelaki itu berpencar di sampingnya. Ia bahkan rela menahan nafas agar mereka tak dapat menemukannya. Meski ia tahu, itu jelas tak dapat membantu dalam persembunyiannya. Bawon, cari sampai ketemu. Siapa sebenarnya yang berani-berani masuk ke dalam hutan? Dasar warga goblok, sudah dilarang, malah dilakukan. Pak Wigno terdengar sangat geram. Saya tidak melihat dengan jelas wajahnya, Pak. Tapi dia wanita, jawab Dukun Mangli, yang kini mulai mendekati batu tempat persembunyiannya Nara. Nara memejamkan mata. Ia sungguh ketakutan. Ada rasa menyesal karena telah nekat mengikuti suaminya dan Cumi. Kamu juga cari ke arah sana, Mangli. Jangan hanya berdiri di situ. Aku akan cari ke depan. Mungkin dia sudah keluar hutan, ucap Pak Wigno lagi. Dukun Mangli segera berlari ke arah kanan hutan, di mana Sungai Banyu Bening berada. Pak Wigno pun telah jauh di depan sana. Nara merasa sangat lega. Tak sadar, ia yang awalnya berjongkok, kini terduduk lemas di atas tanah. Merasa sangat lega karena berhasil lolos dari 3 orang yang mengejarnya. Nara menarik nafas panjang. Ia segera berdiri dan kembali berjalan tertatih menuju tempat di mana Juminten disekap. Beberapa langkah saat Nara tiba-tiba menjadi ragu. Terlintas, apakah harus meninggalkan Jumi seorang diri, mengingat perempuan itu telah merusak kebahagiaan keluarganya selama ini. Namun hati nurani Nara sepertinya masih bekerja dengan baik. Saat mengingat mereka hendak membunuh Jumi, membuatnya tak sampai hati pada perempuan itu. Nara pun bertekad akan kembali untuk menyelamatkan Juminten, meski ia sendiri masih sangat ketakutan. Nara berhenti sejenak untuk melihat keadaan kakinya, sebab ia merasa perih luar biasa di kedua telapak kaki. Saat tangannya mencoba menyentuh bawah kaki, Nara menemukan darah di telapak tangannya. Ia tahu kakinya banyak luka. Nara berjalan sedikit cepat. Ia takut kalau 3 orang yang mengejarnya kembali menemukannya di sini. Cahaya dari api unggun mulai terlihat di depan mata Nara. Ia segera mendekati tempat tersebut. Setelah melihat tak ada siapapun di sana, Nara segera mendekati Jumi. Perempuan itu masih belum sadarkan diri. Jumi bangun. Juminten, kumohon bangunlah. Nara menepuk pipi Jumi berkali-kali. Tapi wanita itu tak juga sadarkan diri. Nar, apa yang kau lakukan di sini? Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya dalam kisah Misteri Keranda di Desaku di channel 1001 Misteri.
Sampai jumpa.